Pada permasalahan transformasi geometri berikut, berapakah koordinat titik P? Rumus yang dipakai dalam penyelesaian soal ini saya tuliskan di pojok kanan atas. Pada kalimat pertama itu bercerita terkait gradien garis yang melalui titik pangkal koordinat O dan titik P yang koordinatnya A, B. Gradiennya adalah min 2. Jadi kita gunakan rumus gradien garis yang melalui dua titik ya. Jadi M akan sama dengan Y2 min Y1 berarti B kurangi 0 yang dibagi dengan X2 min X1 A kurangi 0. Dia haruslah min 2, oleh soal diketahui min 2 ya. Hasil ruas kanan tentu aja B per A, dan kita punya persamaan B akan sama dengan min 2A. Kita gunakan persamaan ini untuk menyelesaikan masalah selanjutnya ya. Pada kalimat yang kedua ini langsung ke transformasi. Yang pertama pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Kita gunakan rumus yang kedua ini ya. Refleksi terhadap sumbu X artinya sumbu X sebagai cermin. Jadi ciri khasnya kalau sumbu X sebagai cermin, absisnya tetap ya. Kemudian ordinatnya, ini absisnya tetap, ordinatnya justru berubah dari Y menjadi min Y. Oke, kita terapkan rumus tersebut ke titik P ya. Di sini ada titik P yang punya koordinat A, B, kemudian dia dicerminkan atau direfleksikan ya, direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, kita gunakan rumus yang kedua, maka menghasilkan bayangan P aksen, yaitu absisnya tetap A, sementara ordinat B akan berubah tanda menjadi min B. Kemudian terhadap bayangan ini digeser. Nah, digeser 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kiri. Nah, pergeseran itu bahasa transformasinya adalah translasi. Translasi T A, B. A ini menunjukkan pergeseran pada arah mendatar ya, atau horizontal ya, mendatar. Yang B adalah arah vertikal atau arah tegak. Oke, terhadap titik P aksen yang punya koordinat A, min B, dia digeser atau ditranslasi ya. Ditranslasi, translasinya T dengan matriks kolom A, B ya. A adalah pergeseran arah mendatar. Mendatarnya kemana? Mendatarnya terhadap ke kanan atau ke kiri. Di sini ada 1 satuan ke kiri. Nah, berarti mendatarnya min 1 karena ke kiri adalah negatif. Kemudian untuk pergeseran arah tegak 5 satuan ke bawah, karena ke bawah maka dia harus min 5. Oke. Kemudian bayangannya P aksen tentu saja adalah P double aksen. Kita terapkan rumusnya. Untuk translasi ternyata mudah aja, dijumlah aja. Absis X ditambah A, kemudian ordinat Y ditambah B. Jadi kita jumlahkan aja. Jadi A yang ditambah dengan min 1, min B yang ditambah dengan min 5. Oke, maka tentu saja akan menghasilkan P double aksen, yaitu A min 1, min B min 5. Nah, kemudian pada kalimat pertanyaannya, gradien garis yang melalui P aksen tentu saja hasil dari transformasi seluruhnya ya. Kalau dalam penyelesaian saya itu disebut P double aksen ya. Dan 0,0 adalah min 1. Nah, di sini ada dua titik 0,0 pangkal koordinat dan P double aksen, hasil transformasi keseluruhan yang punya koordinat A min 1, min B min 5. Nah, apabila dua titik ini kita hubungkan sebuah garis, gradiennya min 1, oleh soal adalah min 1. Jadi kita gunakan kembali rumus gradien di awal. Y2 min Y1 berarti min B min 5 yang dikurangi 0 per X2 min X1 berarti A min 1 yang dikurangi 0. Gradiennya haruslah min 1 ya. Kita tulis M nya adalah min 1, sementara ruas kanannya adalah min B min 5 per A min 1. Oke. Nah, di sini sudah ada persamaan bahwa B itu bisa kita ganti dengan min 2A. Jadi min 1 akan sama dengan min B nya kita ganti min 2A. Min 2A yang dikurangi 5 kemudian dibagi dengan
A min 1. Kita kalikan. Untuk yang penyebut dikalikan min 1 tentu saja akan menghasilkan 1 min A. Sementara min kali min 2A akan menghasilkan 2A min 5. Nah, dari sini kita kumpulkan A-nya di kanan menghasilkan 3A. Sementara min 5 pindah ke kiri akan menghasilkan 6. Nah, dari sinilah maka ketemu A-nya adalah 2. Nah, kalau A-nya 2 berarti kita cari B. Katanya soal B adalah min 2A. Min 2A artinya B-nya min 2 kali 2 yaitu min 4. Jadi B min 4 sementara A-nya adalah 2. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah koordinat titik P. Katanya A, B. Berarti B-nya A-nya berapa? A-nya 2. B-nya adalah min 4. Jadi hasilnya 2, min 4. Jawaban D. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.